Minggu lalu, kita sudah belajar tentang konsep NKRI menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hari ini, kita akan belajar tentang keunggulan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang dimana tujuan dari materi ini adalah Ibu sangat mengharapkan agar anak-anak Ibu sekalian dapat mengidentifikasi dan memaparkan hal-hal apa saja yang menjadi keunggulan negara kita. Untuk itu, silakan saksikan tayangan berikut ini. Berikut adalah keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. 1. Keunggulan Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan. Begitu indahnya pulau-pulau yang terletak di wilayah Indonesia yang membujur di garis khatulistiwa, sehingga diibaratkan bagaikan untayan ratna mutu manikam atau zamrud khatulistiwa. Sekalipun wilayah Indonesia tersebar di antara pulau-pulau, namun hal tersebut tidak menjadikan bangsa Indonesia bercerai-berai, namun justru menjadi perekat untuk semakin meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Hal ini dikarenakan secara yuridis formal, bangsa Indonesia telah mempunyai landasan yang kuat. Misalnya, dinyatakan dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea kedua. 2. Jumlah dan potensi penduduknya yang cukup besar, yaitu menempati urutan keempat di dunia setelah RRC, India, dan Amerika Serikat. 3. Memiliki keanekaragaman dalam berbagai aspek kehidupan sosial budaya, seperti adat istiadat, bahasa, agama, kesenian, dan sebagainya. 4. Dalam pengembangan wilayah, kita mempunyai konsep wawasan Nusantara, sehingga sekalipun terdapat berbagai keanekaragaman, namun prinsipnya kita tetap satu pandangan, yaitu yang memandang bangsa Indonesia merupakan satu kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam. 5. Semangat Sumpah Pemuda yang selalu merasuki jiwa dan kalbu bangsa Indonesia, dengan menunjukkan bahwa kita sama-sama memahami satu wilayah negara dan tanah air yang sama, yaitu Indonesia, sama-sama merasa berbangsa, yang satu yaitu bangsa Indonesia, dan sama-sama menggunakan bahasa yang sama, yaitu bahasa Indonesia, serta memiliki sejarah yang sama, yaitu sejarah Indonesia dalam pergaulan. 6. Memiliki tata krama atau keramah tamahan. Sejak dahulu bangsa Indonesia sangat terkenal akan keramah tamahan dan kesopanannya, sehingga sangat menarik bangsa-bangsa lain di dunia untuk datang ke Indonesia. Namun demikian, akhir-akhir ini kesopanan dan keramah tamahan bangsa Indonesia agak tercemar oleh ulah segelintir manusia yang tidak bertanggung jawab, terutama yang gemar membuat kerusuhan, kerusakan, dan perangai-perangai lain yang justru membuat bangsa lain takut datang ke Indonesia. 7. Letak wilayahnya yang amat strategis, yaitu di posisi silang dunia, sehingga membuat negara Indonesia menjadi wilayah yang amat ramai dan mudah untuk dikunjungi dan disinggahi oleh bangsa-bangsa lain. 8. Keindahan alam Indonesia tidak disangsikan lagi, seperti pantai-pantai di Bali, Sumatera, Jawa Barat, keanekaragaman flora dan faunanya yang membuat bangsa Indonesia juga sering dikunjungi oleh bangsa-bangsa lain. 9. Salah satu keajaiban di dunia juga ada di Indonesia, yaitu berupa Candi Borobudur yang tidak sedikit menarik wisatawan untuk datang ke Indonesia. Selain Candi Borobudur, Indonesia pun mempunyai keajaiban dunia lainnya, yaitu Pulau Komodo. 10. Wilayah Indonesia yang sangat luas, dari daratan hingga lautan. 11.
Tanahnya amat subur dan kaya akan sumber alam. Secara internasional atau mendunia, bangsa Indonesia juga sudah beberapa kali dipercaya oleh bangsa-bangsa lain untuk menyelenggarakan pertemuan-pertemuan yang bersifat internasional yang juga tidak sedikit melahirkan sejarah bagi bangsa-bangsa lain. Kita masih ingat pada yang terjadi pada tahun 1955, di mana bangsa Indonesia dipercaya untuk menjadi tuan rumah dalam menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika yang dampaknya sangat luas bagi bangsa-bangsa di wilayah Asia dan Afrika dalam upaya memerdekakan diri dari belenggu penjajah, terutama yang masih belum merdeka pada saat itu. Kita juga pernah dipercaya menjadi tuan rumah KTT non-blok pada tahun 1992. Dan negara Indonesia juga termasuk perintis dari pendirian gerakan non-blok tersebut. Selain itu, kita juga mempunyai pabrik pesawat terbang yang bernama PT Dirgantara Indonesia, yang dahulunya bernama Industri Pesawat Terbang Nusantara atau IPTN, yang telah menghasilkan pesawat-pesawat yang bagus sekelas dunia. Setelah menyaksikan tayangan yang telah Ibu suguhkan, pada akhirnya kita akan kepada kesimpulan dari materi kita hari ini, yaitu keunggulan NKRI sangatlah banyak, namun yang kita paparkan hari ini keunggulannya adalah sebagai berikut. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu harap Ananda sekalian telah mengerti untuk materi kita hari ini. Jangan lupa untuk materi kita yang akan ada di minggu depan, yaitu faktor pendorong persatuan dan kesatuan NKRI. Dan apabila ada hal yang ingin ditanyakan, silakan bertanya melalui Discord dan